jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Nela. Iya, sorry. Ayat 24, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ayat 25, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia. Janganlah kau bebankan bunga uang kepadanya. Ayat 26, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Odek. Ayat yang ke-27, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pembalut kulitnya. Pakai, apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Amin. Masih lanjut atau cukup sampai ayat 27? Sampai 27. Oh, iya. Amin ya. Baik, kita sudah selesai ya membaca dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27. Saatnya selama 3 menit kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi. Jadi kita kembali lagi, kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Di dalam perenungan kita akan firman Tuhan ini, kita minta pimpinan dari Roh Kudus untuk kita makin mengerti dan memaknai arti firman Tuhan yang kita renungkan ini. Silakan Bapak Ibu untuk merenungkannya. Ya, amin. Jam 5:10, kita sudah selama 3 menit ya merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya. Silakan Pak Pendeta. Baik, Shalom. Saya dapat rema dari ayat 25. Di situ dikatakan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku
sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Dari ayat ini saya dapat rema bahwa sebagai umat Tuhan itu jangan jadi rentenir. Ternyata apa yang namanya rentenir itu bukan hanya baru terjadi pada zaman kita ini, tetapi pada zaman purba pun hal itu sudah ada dan berlanjut hingga hari ini. Nah, rupanya hal ini menjadi perhatian khusus daripada Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat ini Tuhan mengatakan janganlah kamu bebankan bunga uang. Jadi kalau pinjam ya pinjam saja, gak usah dibebani dengan bunga. Bahkan kemarin kita kan bahas daripada buat masalah gak usah pinjam. Kalau pinjam jangan nagih, jangan minta kembali. Anggap aja itu dikasih. Artinya di sini Tuhan dengan tegas menyampaikan kepada umat-umatnya bahwa hal membungakan uang adalah suatu tindakan penindasan menurut pandangan Tuhan. Itu di dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Jadi dengan membungakan uang itu merupakan sebuah penindasan yang dilakukan terhadap sesama manusia. Apalagi di antara umat Tuhan. Bahkan kalau itu dilakukan oleh umat Tuhan, maka Tuhan itu tidak main-main, tidak kompromis. Dalam ayat yang ke-24, Tuhan katakan akan murka besar, marah besar. Ya. Dan akan memberikan penghukuman, bahkan dibunuh. Di situ dikatakan. Ya. Tuhan akan menghukum dengan tegas orang yang melakukan pembunga uang itu, membungakan uang, jadi rentenir. Tuhan akan hukum. Ini artinya apa? Tindakan atau perbuatan rentenir dalam pandangan Tuhan adalah salah satu dosa yang serius. Karena itulah maka Tuhan melarang dengan tegas dalam bentuk perintah, janganlah. Nah itu jadi bukan hanya melarang tapi merupakan perintah. Ya. Agar hal itu jangan dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Mengapa? Karena tindakan atau perbuatan rentenir itu adalah sifatnya serakah. Yang menyebabkan orang lain hidupnya menderita. Para rentenir ini biasanya memberi bunga pada pinjaman mereka itu sifatnya kekal loh. Kekal. Ya, karena selagi orang yang dipinjami itu tidak mampu melunasi hutangnya, maka uang itu akan berbunga terus seumur hidupnya dari orang tersebut. Coba bayangkan saudara. Ya. Kalau saya pinjamkan uang nih sama Bro Kodek 1 juta. Ya, dengan bunga 20%. Ya kan? Nah, jika dalam setahun Bro Kodek belum bisa mengembalikan uang 1 juta itu dengan bunga 20% tadi, maka bunganya ya dalam 1 tahun itu bunganya sudah jadi berapa? Jadi 1 juta tadi menjadi 2.400.000. Udah 100% lebih. Berarti hutang yang saya itu bertambah menjadi apa? 3.400.000. Jadi bukan hanya 2.400.000 karena dia tidak mampu, maka menjadi 3.400.000. Ya. Lalu Bro Kodek itu hanya mampu kembalikan modalnya yaitu 1 juta. Ya kan? Kembalikan 1 juta karena belum mampu untuk kembalikan bunganya. Maka hutang saya masih sisa 2.400.000 sama dia. Nah, dan jika dalam setahun tidak juga
Bro Kodek itu mampu mengembalikan, maka uang itu akan berbunga lagi menjadi berapa? 4.640.000 rupiah. Berarti hutang saya membengkak menjadi 7.040.000. Makin nambah kan? Lah jika begini keadaannya, kapan hutang Bro Kodek sama saya itu selesai? Justru makin membengkak. Sampai mati pun Bro Kodek tidak sanggup melunasinya. Ini namanya pembunuhan. Pembunuhan namanya. Nah, itulah sebabnya Tuhan memandang ini adalah sebuah kejahatan yang harus mendapat hukuman yang berat. Jadi jika di antara kita ya ada yang melakukan tindakan ini, ya hendaklah segera bertobat dan jangan mengulangi hal jahat ini. Ya. Jika kita mau ya, kita tidak mau berurusan dengan Tuhan dalam hal rentenir ini, maka ya jangan kita menempatkan diri kita sebagai musuh Tuhan atau seterunya Tuhan. Gitu. Ya, jangan kita tunggu ditegur dan dihajar Tuhan. Ya, sebaliknya kita berhenti dan menghapus hutang kita itu segera. Ya, karena orang yang telah berhutang kepada kita mungkin sudah mengembalikan uang kita dengan berlipat ganda gitu. Dan bagi yang belum melakukan itu ya jangan mencoba melakukan lah ya. Janganlah. Ya. Jadi Tuhan sejak purba sudah melarang umat Israel untuk jangan menjadi rentenir. Menjadi orang yang suka membungakan uang terhadap saudara sesama sebangsanya. Ya. Karena itu mencekik leher orang, membunuh orang dengan perlahan. Ngeri rentenir itu, gila gitu. Itulah sebabnya ketika saya khotbah tentang rentenir, saya tidak diundang untuk khotbah lagi. Karena kemungkinan besar di dalam komunitas itu ada petinggi-petinggi gereja itu melakukan ini, membungakan uang. Jangan-jangan mereka pakai uang gereja untuk membungakan gitu. Maka mereka daripada saya bongkar terus, ya tidak diundang untuk khotbah. Setelah saya khotbah ada yang datang, Pak saya sebenarnya pengen Bapak ngomong tadi terus gitu, bongkar terus. Saya bilang itu aja sudah cukup. Untuk apa ngomong panjang lebar, berjam-jam tapi orang tidak dengar. Yang penting intinya sudah sampai. Tapi itu menjadi bumerang, saya tidak diundang lagi. Ya. Tidak masalah. Yang penting kita ngomong kebenaran gitu. Nah, jadi saudaraku, siapapun yang mendengarkan rema dari firman Tuhan ini tentang rentenir sebagai anak Tuhan, apalagi janganlah Anda menjadi seorang rentenir, seorang yang membungakan uang, gitu, ya. Jangan. Mungkin kalau saudara mau pinjam ya ke bank. Kalau ke bank kan memang itu sudah aturannya begitu. Tapi kalau di bank itu kan ada batasnya. Gitu, ada batas di mana kita nggak mampu ya ada perjanjian kan. Situ. Nah, jadi ini rema yang saya dapatkan saudaraku. Semoga membuka wawasan baru bagi kita untuk tidak terjebak berkecimpung di dalam areal rentenir. Sehingga kita mendatangkan kutuk bagi diri kita sendiri. Dan kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan silahkan teman-teman untuk mau berbagi. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Pramana yang telah mengulas dan menyampaikan remanya. Saatnya bagi kita ya Bapak Ibu yang mau menyampaikan remanya, kami persilakan. Ya. Di ayat 21. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir, di tanah Mesir. Ini luar biasa ya, Tuhan itu. Luar biasa, Tuhan melindungi orang asing. Makanya sekarang di Israel itu ada banyak orang Arab ya, bukan hanya orang
bukan hanya orang Yahudi, tapi orang Kristen. Iya, orang Kristen ya udah pasti ada lah di sana, karena kekristenan kan berasalnya dari sana ya. Orang Islam ya, bahkan tentara Israel aja ada orang Islam, orang Arab, orang Islam. Dan sudah beberapa kali saya melihat mereka diwawancara, apa benar Anda udah menjadi warga negara, bahkan ya warga negara di Israel ya. Tapi walaupun dia adalah menjadi warga negara Israel dan dia Islam, berasal dari Arab, ya mereka membela Israel gitu. Saya kadang berpikir, waduh gawat dong, itu bisa bahaya, itu bisa musuh dalam selimut kan. Tapi kalau mereka bisa sampai diterima di ketentaraan atau di hal yang lain, berarti mereka kan udah teruji gitu, udah teruji luar biasa. Karena orang asing yang ada di Israel pasti mereka merasakan ya, ini orang yang tentara itu yang waktu itu bilang bahwa dia merasakan mendapatkan hak sama seperti orang Israel, dan itu luar biasa gitu ya. Israel luar biasa. Walaupun Israel itu diperlakukan seperti itu oleh orang-orang di sekitarnya, di negara-negara di sekitarnya, tapi Israel tetap peduli gitu dengan kehidupan kayak Palestina. Nah, ini bahkan yang di ayat 22, seorang janda atau anak yatim janganlah kau tindas. Ini luar biasa perlindungan Tuhan ya. Perlindungan Tuhan kepada para janda, kepada anak yatim, itu luar biasa. Kepada orang asing, tadi di ayat 21 kepada orang asing. Ini Tuhan luar biasa. Ini menunjukkan Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Tuhan yang Maha Tahu apa yang akan terjadi kepada manusia di masa yang akan datang. Jadi Tuhan membuat sebuah aturan-aturan ya. Tuhan Maha Tahu tentang apa yang akan terjadi kepada manusia, karena itu Tuhan menyediakan aturan-aturan supaya manusia bisa hidup tertib, tidak semena-mena. Tidak semena-mena mentang-mentang dulu orang asing, lu jangan sembarangan lu di negara gue, lu jangan sembarangan lu. Enggak. Saya yakin Israel taat kepada firman Tuhan ini ya. Mereka sangat menghargai Torah ini. Luar biasa, Tuhan kita adalah luar biasa. Tuhan yang ada di Alkitab itu Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan melindungi hak-hak orang asing, janda dan orang yatim piatu. Wow, Tuhan dahsyat. Amin. Silakan yang lain. Ya, saya juga dapat remanya. Tadi ini saya perhatikan dari 21 sampai 27 itu memang saling berkaitan sebenarnya. Karena itu perintah dari Tuhan. Waduh, berarti ini perintah ada artinya bagi umat ini, umat Israel. Kenapa ditetapkan? Kenapa mesti diberitahukan kepada mereka perintah-perintah seperti ini? Oh, saya perhatiin, ini kan Israel adalah umat imamat yang rajani dan umat yang kudus. Kalau begitu memang tidak hanya dalam ibadah saja mereka kelihatan kudus, tapi dalam bertindak, berbuat juga hati-hati dengan memperhatikan keadaan sosial di sana. Di sana kan ada orang asing. Karena orang yang pindah dari satu tempat masuk ke dalam komunitas mereka ya, belum punya apa-apa kan, belum bisa menghasilkan sesuatu, tidak produktif katakan. Apalagi kalau misalnya pun mereka produktif, memiliki penghasilan, jangan ditindas, jangan sampai diperas gitu kan. Kedua, hal ini jangan menindas yang miskin. Yang miskin itu yang janda. Janda dan anak yatim kan sudah kehilangan suami dan ayah. Jadi aja kehidupan mereka dari mana?
Kalau tidak dari ya mereka harus berusaha juga sih. Tapi ini kan artinya umat itu harus menunjukkan kekudusan hidup dalam perbuatan mereka. Jadi dengan firman Tuhan yang ini dari ayat 21 dengan ini diharapkan umat itu menjadi teladan bagi orang asing kan, bagi sesama mereka juga, bagi yang janda, bagi yang anak yatim. Jadi diperhatikan juga bukan hanya soal ibadah, ibadah, tapi tanpa dalam kehidupan nyata tidak menunjukkan kekudusan perbuatan, juga tidak berarti apa-apa. Jadi ini berkaitan, iman dan perbuatan itu ada kaitannya juga. Malahan kalau saya refleksikan ke perjanjian baru, saya ingat-ingat, Yesus pernah berkata begini, jika dia minta apa darimu, minta pakaian gitu kan, berikan juga jumlah bunga. Berarti kita nih kasih itu sudah ada yang melatar belakangi perbuatan-perbuatan kasih. Apalagi seorang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nampak refleksi imannya itu tidak hanya hal-hal ya berdoa saja, tapi dalam perbuatan di praktek-praktek masyarakat nampak orang meminta ini dengan belas kasih, dengan apa pernyataan kasihnya, dia memberi sesuatu yang malahan sepertinya menolong kehidupan orang lain gitu. Itu sih dari saya. Jadi jadikanlah diri ini jadi teladan. Jika satu orang mengatakan, jalanlah 2 mil katanya. Jalannya aja lebih dari itu. Karena itulah artinya menunjukkan kasih Tuhan yang bisa dilakukan. Jadi ada semacam tindakan nyata gitu. Melebihi dari yang harusnya 2 mil jalan ini. Bersama-sama dengan, yaudah nggak apa-apa 5 mil yuk bareng. Nah, jadi dia kan sangat tertolong. Itu sih remanya yang saya temukan dan saya bagikan. Silakan mungkin ada teman-teman dan Bapak Ibu yang juga mendapatkan remanya. Silakan bagikan memberkati. Makasih Pak Kodek. Iya, Ya, silakan. saya sama dengan Ibu Maya tadi dapat di ayat 21 ya. Dinya saya mau, tapi sedikit aku mau singgung tentang Israel. Nah, kenapa Indonesia sering membenci Israel? Karena banyak berita-berita yang hoax yang kita dengar, sampai kadang-kadang orang Kristen juga kebawa gitu, membenci gitu. Nah, membenci, padahal nggak ada alasan untuk kita benci. Nah, kalau sedikit banyak aku pelajari ya, bahkan orang Israel tuh sudah memberikan apa yang diberikan Hamas, perdamaian, dia kasih kotanya, dia kasih ini, tapi dari Hamasnya ini yang nggak mau gitu, sehingga mereka mau putar balik kan. Puji Tuhan hari-hari ini ya sudah ada Ibu Monik, sudah ada mulai orang-orang ini, jadi sudah sedikit tertutupin. Nah, kita itu. Tapi satu hal yang di ayat 21 itu yang aku bahas. Nah, kan itu penindasan. Nah, kita juga banyak orang Kristen. Mungkin kalau bisa tanya, salah satu orang asing tuh kalau bicara di dalam rumah kita kayak mbak kita ya, bisa juga ya. Itu termasuk enggak orang asing Pak Bram? Saya tanya. Siapa? Maksudnya saya mau tanya, kalau mbak atau orang yang bantu di rumah tangga kita itu termasuk enggak orang asing? Itu kan orang, enggak dong. Kalau di dalam gitu ya. Kalau di dalam gitu Alkitab itu itu berbicara negara ya. Orang dari luar negeri. Cuma saya ada selain tadi yang orang Israel tuh, nah kita kan banyak mendengar berita-berita hoax sehingga kita banyak termakan, dan bahkan orang Kristen, bahkan ada gereja-gereja sengaja ikut terbawa mengutuk karena terbawa dengan berita-berita yang enggak benar gitu, yang sehingga orang Kristen sendiri terikut dengan orang Muslim gitu. Cuma yang itu sih, padahal sebenarnya kalau kita belajar, maksudnya kita lebih puji Tuhan sekarang sudah terbuka gitu. Ternyata banyak orang Israel yang berkorban buat Palestina, bahkan orang-orang yang dari Palestina itu
datang bekerja di sana. Bahkan ada, kalau nggak tahu Ibu Maya dengar, ada satu orang tuh yang pernah kerja di satu perusahaan di Israel, terus dia membunuh, akhirnya orang Palestina malah menuduh dia, bukan menuduh, menginginkan dia, membilang dia pahlawan. Itu kan ngeri juga itu. Jadi mungkin kita lebih belajar, lebih terbuka lagi, mungkin orang yang nonton ini ya. Jadi jangan cuma mendengar berita-berita kita dari Indonesia, tapi kita mau belajar dengar juga berita-berita yang sehingga kita bisa ambil perbandingan mana yang benar gitu. Sehingga kita enggak gampang menuduh. Dulu ada satu temanku, dia bilang gini, teman cewek, dasar itu Israel gini. Tahun berapa itu udah. Aku bilang gini aja, nggak usah ngomong kalau kita nggak tahu gitu, karena nanti kita jadi salah gitu, jadi salah menuduh. Saya sih nggak bela Israel gitu. Saya bilang saya nggak bela, cuma kita disuruh untuk memberkati Israel, untuk mendoakan Israel gitu. Jadi kita jangan sembarang menuduh. Kalau kita memang tidak mengerti, ya udah kita nggak usah ngomong apa-apa gitu. Kita diem aja. Karena ada orang-orang Kristen yang sangat luar biasa juga yang tidak suka gitu. Padahal Israel nggak ada salah dengan kita. Itu aja sih, makasih. Jadi saya juga mengasihi Palestina. Palestina banyak orang Kristen juga. Bukan cuma karena mereka orang Kristen. Kan kita disuruh mengasihi siapa aja gitu. Itu saya mengasihi. Jadi saya nggak bela Israel karena kan orang bilang Israel menjajah, Israel Palestina. Padahal pada kenyataan tidak demikian gitu. Bahkan dulu saya pernah belajar yang kita itu Pak Jos Anadora itu dia bilang gini, kalian tahu nggak, itu Tuhan sudah tebus mereka sekalipun mereka belum menerima dia gitu. Pada satu hari nanti mereka akan semua datang sama Tuhan Yesus, akan menyembah dia. Itu aja sih, makasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Shalom. Saya juga mau membagikan rema yang saya dapat. Ntar Bu Yantan, ntar sebentar. Supaya tidak terlewatkan, ya, supaya tidak terlewatkan. Tadi Bu Nela kan bertanya soal orang asing. Kita harus lihat konteks. Kalau dalam konteks ini orang asing itu orang di luar Israel, ya. Tapi kalau ada konteks lain lagi, orang asing seperti misalnya orang yang bukan keluarga kita, itu juga bisa dikategorikan orang asing yang ada di tengah kita. Contohnya seperti Abraham, itu banyak orang yang menjadi pembantunya dan itu sebenarnya orang asing, tapi sudah masuk di dalam dan bekerja kepada Abraham. Nah, maka dia tetap melindungi mereka, mengupahi mereka, ya. Jadi kita harus lihat konteksnya gitu, tidak bisa pukul rata gitu ya. Nah itu. Kemudian berbicara tentang orang Kristen ada yang seolah tidak membela Israel. Kita harus lihat, ya. Kalau hal yang secara sosial itu tidak benar, ya kita bilang tidak benar. Jangan karena Alkitab katakan bahwa jangan mengutuk Israel. Bukan berarti apa yang dilakukan itu kita setuju. Tidak boleh. Kenapa? Karena Israel sekarang bukan Israel yang dulu. Israel sekarang adalah Israel yang berdiaspora, yang pulang, ya, pulang kembali ke Israel. Itu pun kita tidak jelas mereka ini benar-benar orang Israel atau bukan. Itu yang pertama. Ya, ketika orang Israel mengebom katedral di Yerusalem, gereja katedral yang ada di Yerusalem di Palestina, itu orang Kristen korban semua. Ya, kaki tangan terpental kemana-mana. Ini perang politik, bukan perang agama. Jadi orang Kristen yang ada di Palestina itu harus tahu bahwa itu adalah orang Yahudi juga dan orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain yang jadi orang Kristen ada di tanah Palestina. Jadi ketika Israel melakukan hal yang tidak manusiawi, ya kita harus mengecam itu. Enggak boleh kita mentang-mentang dia orang Israel, umat pilihan Allah. Kita juga umat pilihan Allah. Jadi kita tidak bisa melihat secara fisikly. Kita harus melihat lebih jauh. Sehingga apa? Jangan sampai
kita dalam hal ini sebagai orang Kristen mengambil salah satu posisi yang salah. Kita harus netral. Kalau Israel melakukan hal yang tidak manusiawi, yang biadab, kita bilang biadab. Kalau dia lakukan hal yang benar, kita bilang benar. Gitu. Jadi jangan kita pukul rata. Ya. Saya salah satu orang yang tidak setuju dengan tindakan Israel dalam membantai orang Kristen yang ada di Palestina. Gitu loh. Nah, jadi ini perlu kita lihat secara benar menurut Alkitab. Ya. Kita tidak boleh mengutuk Israel, tapi kita mengutuk apa yang dilakukannya. Itu loh. Mengutuk mereka nggak boleh, karena Tuhan bilang siapa yang kutuk ya kamu kena kutuk dari Tuhan. Tapi kita harus mengutuk perbuatan dia yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu kasih. Kristus kan datang dengan kasih, masa membunuh itu kasih? Kan tidak. Gitu loh. Nah, jadi ini ya perlu diluruskan supaya jangan sampai kita berkomentar sesuatu yang seharusnya tidak perlu gitu. Nah, jadi ini ya supaya kita pada posisi yang benar gitu. Jangan mengutuk orang Israel, tetapi juga kita tidak boleh menyetujui tindakan yang dia lakukan gitu. Ya, gitu. Oke, itu aja yang saya tambahkan. Silakan Bu Presti. Sedikit Pak Bram. Ini kalau yang selama ini aku belajar ya, bukan belajar, maksudnya lihat ketika kita dibuka banyak hal ya. Ternyata kan lebih yang mereka menyerang, kalau menyerang terus kan bukan berarti dia bukan sengaja nyerang juga gereja gitu. Ya itu sih di sisi lain. Nanti kita bisa mungkin Israel mengebom gereja, gereja Palestina. Nah, Ibu kalau mau nonton, Ibu nonton di Al Jazeera dan CNN. Jangan berita di Indonesia. Okay. Jangan berita Indonesia. Gini. Ntar. Kalau berita ntar dulu Bu. Nanti, kalau berita Indonesia nanti. Kalau berita Indonesia itu tidak fair. Ya, banyak hoaxnya, mempropagandanya karena tahu itu akan mendatangkan duit bagi penyiar-penyiar kita. Tapi kalau luar negeri itu dia netral. Ya, jadi dia memberitakan kalau memang itu orang Kristen dibom, ya dia beritakan, dia tidak sembunyiin gitu. Nah, supaya kita bisa melihat. Pak. Saya dengar dari Pak Arif, dari yang orang dari Israel, yang orang Kristen ke Israel, kayak Ibu Monik itu. Maksudnya gini, oke, saya bahas yang ini aja, yang tadi orang asing di keluarga. Nah, banyak mbak kita sebagai orang Kristen yang punya yang ngambil banyak juga yang sebenarnya yang orang Kristen yang notabene ke gereja, yang sudah lahir baru, banyak juga yang masih sedikit menginikan mbak-mbak gitu, maksudnya yang orang-orang yang bantu. Tidak semua ya, ada juga ada teman seorang Kristen juga yang memperlakukan mbaknya sangat baik gitu, sangat baik. Tapi masih banyak yang melakukan yang dari segi makan, dari segi apa dan sebagainya. Kadang-kadang kasihan juga lihatnya. Padahal ini orang-orang yang tahu kebenaran, orang-orang yang ada di dalam Tuhan gitu. Seharusnya tidak begitu ya. Seharusnya tidak begitu ya. Kalau menurut Alkitab sih seharusnya tidak boleh. Seharusnya enggak gitu. Ya, kalaupun mereka pembantu kita perlakukan sebagai anggota keluarga lah, kan begitu. Gitu. Oke, itu aja. Silakan Bu Presti. Makasih. Silakan Bu Presti. Ya. Saya mendapatkan dari ayat-ayat ini ya, kalau ayat 21 itu ada larangan, Tuhan memberikan peraturan larangan atas tindakan kita. Yang pertama ayat 21 itu jangan menindas, janganlah kau tindas. Kemudian ayat selanjutnya juga jangan menindas, itu ada 2 kali dikatakan. Di ayat 21 janganlah kau tindas, ayat 22 janganlah kamu tindas, itu 2 kali. Nasihat jangan menindas orang lain. Kemudian ada lagi jangan kamu
berlaku sebagai seorang penagih hutang. Janganlah bebankan bunga uang kepadanya, itu juga 2 kali. 2 peringatan yang sangat-sangat penting, jangan pernah kita melakukan, yaitu menindas dan membungakan uang, karena itu adalah satu kejahatan. Kalau saya melihat larangan ini, dasar dari kelakuan atau sikap menindas dan membungakan uang itu adalah kekejaman, kejahatan, kesombongan, dan keserakahan, seperti yang tadi Pendeta Bramanaha utarakan ya, serakah gitu kan. Kesombongan dan keserakahan ini adalah satu dosa yang tidak boleh kita lakukan. Menindas itu sombong kan, sombong menganggap orang lain rendah dan miskin, dan itu menindas. Bunga uang itu serakah, gitu. 2 hal itu. Nah, Tuhan melarang kita itu dengan 1 larangan, 2 tindakan itu. Nah, berarti kalau kita refleksikan untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk mengalahkan sifat sombong dan serakah itu hanya bisa dilakukan dengan kasih. Seperti tadi yang Pak Kotek katakan, kasih, belas kasih. Berarti untuk kita menghindari perbuatan kejahatan, kesombongan, dan keserakahan itu hanya dengan kasih. Ketika kita mau melakukan kasih, kodrat kita sebagai manusia itu adalah dosa. Akan sulit untuk kita bisa berbelas kasih dengan nature kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu saya ingat Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan memberikan roh kepada kita. Roh Kudus, roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita, yang akan menolong kita melakukan perintah-perintah Tuhan ini. Kalau saya melihat di dalam Galatia 2, buah roh. Jadi kalau manusia yang sudah ada roh Allah di dalam dirinya, itu bisa melakukan larangan yang diterapkan oleh Allah ini. Dengan tercermin dalam perbuatan kita ialah buah roh. Di Galatia itu buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah buah-buah roh. Saya pernah berpikir begini, bahwa tindakan kita dan sifat kita, kesombongan, keserakahan yang tercermin dalam tindakan kita, itu merupakan satu tanda apakah dalam diri kita itu ada roh Allah yang bekerja atau tidak. Roh Allah itu besar menguasai tubuh jiwa roh kita atau tidak. Jadi saya untuk orang-orang yang bisa melihat, harus hati-hati ya dalam bertindak. Ketika saya marah, emosi, tidak bisa menguasai diri, orang lain akan menilai saya bukan karena kemarahan saya, tapi pasti mereka akan menilai saya gini, roh Allahnya itu tidak menguasai diri saya, tetapi ego saya yang keluar gitu. Pasti akan mempertanyakan kekristenan dan keimanan saya dan penyerahan diri saya kepada Tuhan gitu kan. Jadi dari ayat ini saya, penting sekali kita itu membiarkan roh Allah untuk menguasai tubuh jiwa roh kita, karena akan tercermin dalam kehidupan kita itu buah roh. Dan sangat saya pastikan kalau kita dikuasai roh Allah dan menghasilkan buah-buah roh, maka
kesombongan, keserakahan, kegarangan, egoisan itu tidak akan ada, tidak akan kita lakukan begitu. Jadi hari ini saya akan serahkan hidup saya, Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, berkuasalah Engkau besar, 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 penuh atas tubuh jiwa roh saya, menguasai hati, pikiran, tindakan saya, matikan ego saya, supaya tidak ada kesombongan dan keserakahan sedikit pun. Kita tidak akan pernah bisa mampu melakukan larangan Allah itu tanpa pertolongan Allah sendiri. Karena apa? Nature kita itu adalah orang yang berdosa. Itu sih yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Presti. Ya, kalau saya sih makin tahu gitu. Umat ini umat yang kudus. Jadi mereka tuh mengingat 430 tahun ya berada di negeri Mesir. Jadi terasa tuh selama itu 430 tahun ditindas ya. Itu masa yang memang tidak mengenakan. Jadi di sini malah dengan peraturan ini mereka tahu. Mereka pernah ditindas 430 tahun. Sekarang mereka memperlakukan orang asing aja lebih baik, kepada janda-janda berbuat baik, kepada anak yatim berbuat baik, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini bukti nyata bahwa bangsa ini benar bangsa yang kudus gitu. Kalau saya pribadi lihat, ini memang bangsa yang kudus. Jadi memang firman Tuhan itu juga kudus. Berarti memang tidak mungkin di perintah itu diberikan kepada mereka tidak memberikan apa efeknya. Bukti lagi di ayat yang terakhir, saya sangat dikuatkan lagi. Aku mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Benar. Udah jelas tantangan yang seru nih. Jadi umat yang pengasih itu dampak. Pengasih, pemurah. Tapi ya di lingkungan masyarakat kadang-kadang membeda-bedakan orang ini. Saya tahulah gimana ya. Sebenarnya sih saya jadi lebih dikuatkan. Di masyarakat itu tidak perlulah membeda-bedakan orang. Wah, ya mereka juga adalah orang-orang yang membutuhkan kepedulian kita. Kalau saya pribadi juga peduli. Saya tahu nih di lingkungan masyarakat saya, tempat saya tinggal ada orang yang membutuhkan gitu. Tapi nggak perlu apa yang diperbuat tangan kanan saya tidak perlu tangan kiri tahu. Ya udah nanti itu bisa membuat mereka jadi lebih bisa menyatakan kepedulian itu. Itu sih ya, saya jadi lebih dikuatkan. Apalagi tadi Bu Presti juga sudah memberikan rema yang juga memperjelas mengapa bangsa itu berbuat seperti itu. Itu bentuk mereka tahu bahwa ada hal-hal perbuatan sehari-hari lah yang menyatakan mereka kasih kan. Ingat deh, bukan dalam dosa tapi dalam kasih dan kekudusan. Udah jelas ini kalau dosa itu kan lawannya kekudusan. Kalau kasih itu, ini lawannya penindasan. Gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur nih hambanya Pendeta Bram Manaha menaburkan benih-benih firman Tuhan dan uraiannya, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus juga menyampaikan rema-rema yang memberkati kita di sini dan juga memberkati yang menonton, yang menyaksikan Saat Teduh bersama WAFM pada pagi hari ini, edisi 31 Juli 2021. Saatnya kita mau akhiri ya, tutup Saat Teduh pada pagi hari ini. Kami mintakan Ibu Presti yang menutup
atau membawakan doa firman, nanti berkat Tuhan kita terima melalui hambanya Pendeta Pramana. Silakan Bu Presti. Haleluya Tuhan, terima kasih sekali karena saat teduh kami mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Kami mendapatkan peraturan-peraturan bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan peraturan yang diberikan Tuhan. Tuhan, kami mohon pengampunan kalau selama ini kami masih melakukan penindasan kepada orang lain, walaupun bukan secara fisik, mungkin melalui bullying atau melalui perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kami mohon pengampunan-Mu. Tuhan, kami juga mohon belas kasih-Mu supaya kami bisa memiliki hati yang penuh kasih kepada Tuhan Yesus, yang bisa membagi kasih kepada sesama kami tanpa harus meminjamkan uang, tetapi kami bisa memberikan berkat. Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, baik secara jasmani maupun rohani. Tolong kami Tuhan, tolong berikan hati yang baik Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, besarlah Engkau menguasai tubuh jiwa roh kami, pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Tuhan, kami secara manusia tidak mampu Tuhan melakukan firman-Mu itu. Matikan ego kami Tuhan, matikan ego kami Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami nyata Allah yang menolong kami untuk bisa berbuah dalam perbuatan-perbuatan kami, mencerminkan dan meneladani Yesus Kristus sebagai Allah yang penuh kasih. Oh haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang sedang tertindas di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kuasa-Mu Tuhan, menolong mereka semua yang tertindas, yang teraniaya, yang sedang tidak mampu dan sedang remuk hatinya Tuhan karena kemiskinan, karena ketidakberdayaan. Tuhan, lepaskan kuasa-Mu dari surga, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan semangat dan pengharapan kepada Yesus Kristus, Allah yang pengasih dan adil, yang pasti akan menolong mereka dan mendengar seru doa-doa mereka. Ya Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, kami percaya Engkau mendengar seru doa pedih hati anak-anak-Mu yang tertindas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan, curahkan roh berkat pertobatan-Mu, curahkan roh-Mu ya Allahku, menjamah kami semua anak-anak-Mu yang ada di sini untuk terus bisa seturut dengan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, tolong hari ini berkati kami pada hari ini untuk bisa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Di unmute Om Bram. Pak Bram, suara enggak sekedengaran. Iya, buka mic-nya Pak Pendeta, silakan. Berkat Tuhan kita terima dari hambanya. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus turun dan melimpah atas hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bram. Haleluya. Recording stopped. Tadi Terima kasih, Pak terberkati Bro. dengan doa. Om Bram udah Presti. serius.